Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita insyaallah taala praktekkan bagaimana mengkafani jenazah. Bagaimana kita mengkafani jenazah. Nah, jadi kita siapkan kain kafannya, ya. Kain kafan kita susun 3 lapis, ya. Dan ikatannya kita sudah siapkan memang di bawah. Ya. Ada 5 ikatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita siapkan kain kafan. Kain kafan, ikatannya kita taruh di bawah, nanti kain kafannya di atas ikatan. Karena nanti ketika mengikatkan dari bawah, ya kan? Dari bawah. Baik. Untuk ikatan, ya, tidak ada keharusan harus 5 begini, ya. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau misalnya mayatnya anak-anak, ya kan, masih kecil, ya mungkin cuma 3 ikatan saja, ya. 3 ikatan cukup, maka cukup. Tapi kalau misalnya jenazahnya besar, ya, kita butuh mungkin 5 ikatan sampai 7 ikatan. 5 ikatan atau sampai 7 ikatan. Utamanya ganjil, ya. Kalau misalnya kita mau tambah ikatan 5, maka ganjilkan jadi 7. Ganjilkan jadi 7. Taib. Nah, sekarang kita pasang kain kafannya. Kita pasang kain kafannya jadi 3 susun, 3 lapis. Nah. Taib. Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, perhatikan dulu. Ini kain kafan kita. Sebenarnya kalau misalnya agak lebar, maka tidak masalah, kita langsung susun 3 lapis begini, ya. Tapi karena kain kafan kita kadang agak lebar, ya, tidak terlalu lebar. Kalau untuk anak-anak mungkin cukup. Tapi orang dewasa apalagi ininya agak lebar, ini tidak cukup, ya kan, untuk begini, ya kan. Nah, maka caranya pasang. Jadi kita lapis, tapi kita agak lebarkan. Bentuknya seperti ini. Jelas, ya? Supaya nanti ketika menutupnya cukup untuk badan. Kalau misalnya kita lapiskan begini saja, ya kan, nanti tidak cukup bagi badannya. Apalagi kalau orangnya besar, ya kan? Baik. Mana tadi Samsul? Baik. Ini taruh sini aja dulu, Pak. Baik. Ini kalau begini kan lebar dia, kan? Kalau begini dia lebar. Baik. Kemudian jenazah tadi setelah dimandikan, sabar dulu. Setelah jenazah dimandikan tadi kan, kita bawa dengan sudah dikeringkan badannya. Kemudian kita letakkan mayat dalam kondisi tentunya badannya tertutup semuanya, bukan hanya auratnya, bahkan seluruh badannya tertutup. Ya, karena tentunya kalau misalnya kita mengkafani, mungkin orang banyak menyaksikan, ya kan? Orang banyak melihat, bukan hanya tadi yang memandikan. Nah, maka ditutup badan si mayat supaya jangan terlihat. Taib. Kemudian kita letakkan pas di tengah kain kafan. Taib. Antum bisa baring? Ya, enggak perlu dibawa ini, ya. Nah. Taib. Ya. Minyak wangi. Minyak wangi yang mana? Kainnya itu ukurannya berapa itu? Enggak ada ketentuan harus 2,5 meter atau 2 meter. Sesuaikan saja. Sesuaikan dengan tubuh si mayat. Kalau anak-anak tentunya agak kecil, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau kafannya lebih pas, ya kan? Mungkin kita ukur dulu jenazah, ya. Taruhlah misalnya tingginya 1,5 meter. Ya, tinggi jenazah. Mungkin kain kafannya bisa 2 meter lebih, ya kan? Asal nanti cukup untuk bagian kakinya dan cukup untuk bagian kepalanya. Jangan sampai terlampau kecil, akhirnya nanti tidak muat, tidak bisa untuk mengikat bagian kepala dan bagian kaki. Jelas, ya? Taib. Sebelum jenazah kita bungkus dengan kain kafan, maka kita pakai minyak wangi, kita bubuhi pada badannya dan kain kafannya. Kita bubuhi pada badannya dan kain kafannya, ya. Dibubuhinya, ya, itu terutama bagian lekuk tubuhnya dan bagian pusarnya. Ini dikasih minyak wangi. Dan ada sekarang minyak wangi khusus untuk jenazah, untuk mayat. Ada itu, ya, dijual, ya. Nah, memang disiapkan khusus untuk mayat. Walaupun enggak harus itu, ya, enggak harus itu. Pakai minyak wangi yang ini juga enggak ada masalah. Nah, jadi kita kasih minyak wangi bagian lekuk-lekuk tubuhnya, bagian lututnya, bagian kakinya, ya kan? Kemudian bagian dagunya, bagian telinganya, ya. Kemudian bagian sininya, bagian sikunya, tangannya, ya, kita kasih. Paham? Kemudian juga taburi juga kain kafannya dengan minyak wangi juga. Ya, minyak wangi kita kasih minyak wangi juga. Paham? Taib. Kemudian ini tadi jenazah
tadi kan tertutup ya, tertutup dengan kain yang menutup dia tadi, menutup auratnya semuanya, bahkan seluruh tubuhnya tertutup semua kan, ya kan? Ini jangan dibuka ya, jangan dibiarkan mayat terbuka, tetap tertutup seperti ini. Tetap tertutup seperti ini. Nah, nanti ketika membungkusnya, baru nanti ditarik pelan-pelan ini. Apa namanya? Kain yang menutup aurat dan tubuhnya tadi. Setelah penutupan bagian yang pertama dan kedua. Paham? Baik. Nah, sekarang kita mulai bungkus mayat. Perhatikan. Jadi kita mulai bagian kanan dulu, baru kiri. Bagian kanan dulu, baru kiri. Baik. Perhatikan ini. Ini bagian kanan. Kita tutup. Ya, kalau ada yang lebih, kita sisipkan di bagian apa namanya sebelah kirinya, ya kan? Tape, dianukan, ayo wah. Nah, kemudian ini juga, ya, bisa ya, tape. Nah, apa? Belum ditarik kan penutupnya. Ya, belum. Nah, sudah begini, tarik dari belakang. Nah, tarik. Nah, supaya auratnya tetap terjaga. Nah, ini kan tentunya jenazah dalam keadaan tadi telanjang ya kan? Dalam keadaan telanjang ya, hanya kain yang menutup saja. Nah, ketika begini sudah selesai ya kan? Nah, maka mulailah kita ya taib. Ya, tentunya bagaimana bisa dirapatkan ya. Nah, kemudian ini lagi. Ayo wah. Nah, ini kan tentunya kan tidak muat ini kan? Kalau tadi kita tidak bikin kayak tadi, tidak bisa, ya kan? Nah, taib. Nah, kemudian setelah ini barulah kita ikat, ya, barulah kita ikat. Ini tidak perluan ya karena tidak bernapas nanti kan. Nah, jadi diikat. Ikatnya bagaimana? Sembarang. Ayo. Nah, itu kan tangannya itu masih begitu atau bagaimana keadaan posisi tangan? Nah, bagian tangan itu boleh begini, tidak masalah, dan tidak ada sunnahnya juga begini. Jadi bebas saja. Mau begini boleh, tidak ada masalah. Nah, karena sebagian orang mengharuskan harus begini ya, kan. Tapi apa namanya tidak ada keharusan untuk menjadikan mayat seperti ini. Ya, jadi boleh bebas seperti ini, tidak ada masalah. Makanya tadi kita tidak jadikan tangannya seperti itu. Ya. Taib. Nah, kemudian mengikatnya bagian satu diikat, ya, kemudian bagian kepala diikat. Boleh juga, ya, kita ikat bagian sini kan. Boleh juga kalau misalnya kainnya agak lebar, dilipat begini, kemudian bagian sininya diikat. Boleh juga seperti itu, ya. Jadi boleh dua ya, boleh diikat begininya. Dan ini yang mungkin paling bagus karena untuk lebih menjaga, ya kan? Untuk lebih menjaga. Atau boleh juga dilipat begini, kemudian diikat di kepalanya. Nah, seperti ini. Boleh juga seperti itu. Begitu pula bagian kaki. Boleh juga diikat ujungnya, ya. Boleh juga dilipat seperti ini dan diikat. Boleh juga seperti itu. Paham? Nah hanya banyak orang ya kan diikat seperti pocong begini ya. Bagian kepalanya juga kan diikat seperti pocong. Baik. Nah, bisa diikat. Adapun cara mengikatnya itu tidak ada ketentuan. Apakah diikat dengan cara ikat pita atau bagaimana? Tidak ada ketentuan. Yang jelas jangan ikat mati. Nah, jangan diikat mati, ya kan? Nah, taib. Karena nanti apa namanya pas setelah kita menguburkan, nah itu kita lepaskan ikatannya. Walaupun tidak harus melepaskan itu ya, tidak harus melepaskan itu. Tapi ini jangan diikat mati. Taib. Nah, kemudian diikat ini. Taib. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa kan? Jul ya? Nah, tidak perlu kita ikat ya, hanya jelas begitu saja. Nah, taib. Fahim Tom? Sudah paham ini ya? Cara mengkafani jenazah. Nah, jadi ikatannya seperti itu ya. Dan tidak ada keharusan harus begini, ikatannya harus begini, modelnya caranya begini, tidak perlu. Yang jelas antum ikat ya, jangan sampai ikatannya terlepas. Jangan sampai ikatannya terlepas dan juga jangan sampai mengikat mati. Jangan sampai juga mengikat mati. Fahim Tom? Baik. Nah, selesai. Ayo. Untuk memudahkan biasanya kain mayat miringnya ke kanan. Justru ikatnya itu biasanya di samping kiri. Ayo, jadi terkadang diikat sebelah sini ya Pak Haji ya. Nah, seperti itu. Ya, supaya memudahkan menariknya. Supaya nanti memudahkan menariknya. Nah, tidak ada masalah yang seperti itu. Ya. Jadi untuk kemudahan, terkadang sebagian orang punya teknis-teknis tersendiri, ya kan? Seperti tadi, untuk memudahkan tentunya semuanya, untuk memudahkan nanti pelepasannya. Jadi tidak diikat kayak tengah begini kan, diikat seperti ini. Ya, di bagian sini juga seperti itu. Nah, ada lagi? Kain kafannya ada ketentuan berapa lembar?
Kain kafannya itu 3 lembar. Kain kafannya itu 3 lembar. Ada khilaf para ulama terkait dengan kain kafan untuk wanita. Ya, tapi banyak para ulama menguatkan untuk wanita pun 3 kain. Walaupun sebagian ada yang menyebutkan sampai 5 kain. Itu tidak ada masalah, itu khilaf di kalangan ulama. Ya, intinya 3 kain sudah cukup, laki atau perempuan. Kalau perempuan, kalau mau ditambah sampai 5 kain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena para ulama menjelaskan kalau perempuan itu untuk menutup auratnya lebih, ya kan? Sebagaimana ketika dia hidup ditutup lebih auratnya, maka ketika meninggal juga seperti itu. Walaupun kalau misalnya 3 kain sudah cukup, 3 kain kafan sudah cukup, sama seperti laki-laki. Nah, ukurannya berapa? Tidak ada ketentuannya. Tidak ada ukurannya, tidak ada ketentuannya. Nah, ada lagi pertanyaan? Ayo. Dulu aku pernah melihat dia bungkusan ketiganya itu dia pakai plastik, Pak. Bukan bisa kan dengan pakai plastik. Warna apa? Kayak spanduk itu modelnya. Kayak spanduk. Iya. Nah, nggak harus seperti itu ya. Kan kapan aja, insya Allah itu juga yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin sudah cukup. Iya. Yang jelas kain kapan itu sebenarnya begini. Kain kapan itu bukan kain khusus ya. Bukan kain khusus harus kapan namanya. Enggak. Yang jelas antum punya kain putih sudah bisa. Nah, hatta kalau misalnya antum punya kain ihram, pernah dulu umroh misalnya, antum mau dikafani dengan itu, tidak ada masalah. Ya, bahkan itu lebih bagus karena kain ihram itu kan besar dan tebal. Tidak ada masalah. Tidak perlu harus beli kain kapan yang begini, tidak perlu. Yang jelas dia warnanya apa? Putih, sunnahnya warnanya putih. Itu saja. Paham? Ya, kalau misalnya dia ada kain-kain modelnya bagaimana, ya kan agak tebal, tidak ada masalah. Karena tidak harus kain kapan itu yang dibeli khusus kapan, tidak perlu begitu. Yang jelas antum punya kain putih di rumah, ya mirip kayak kain kapan, warnanya putih, polos, maka itu bisa digunakan kain kapan. Paham? Nah, ada lagi? Untuk jenazah perempuan, Ustaz, caranya? Jenazah perempuan sama juga caranya. Tadi yang disebutkan tadi, hanya ada khilaf ulama terkait dengan masalah apakah dia cuma 3 lembar atau 5 lembar. Sebagian ulama mengatakan 5 lembar. Itu pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama itu 5 lembar. Karena dia harus lebih menutup. Nah, tapi kita katakan kalau 3 kain saja insya Allah sudah cukup. 3 kain saja insya Allah sudah cukup. Baik, ada lagi? Ya, Haji. Biasanya ada juga pengalaman Ustaz, mayat ini ada yang keras, ada yang lembut. Ayo, betul. Nah, hingganya pengikatan ini biasanya yang di sini dikatkan di mana tangannya. Ayo, betul. Antisipasi Betul. diangkat, dimeringkan, nggak turun naik lagi. Nah, betul. Jadi tentunya ketika kita mengikat, ya, ketika kita mengurus jenazah, kadang ada yang kaku karena sudah mungkin terlampau lama, ya kan, ya. Atau ada juga orang yang baru meninggal sudah kaku badannya. Ada juga yang masih lemah, ya kan. Nah, kalau yang kaku begitu, nah bagaimana kita bisa akali, ya, tidak ada masalah kita mengikatnya bagian-bagian sininya, ya kan, ya. Karena memang yang seperti ini kalau mau ditanya ada tidak Ustadz sunnahnya atau dalilnya? Tidak ada. Ini cuma teknis saja sebenarnya. Ya, keamanan agar mayat itu betul-betul tertutup dan tidak mudah terbuka lagi ikatannya. Itu saja sebenarnya. Paham? Nah. Ayah. Masalah warna kain Ustaz. Ayah. Ini kan sampai bilang putih. Misalkan ini kita dalam keadaan darurat gitu kan. Tidak ada yang warna putih, bisa juga kain yang seperti kain biasa gitu. Nah, kalau kain kapan warna putih itu sunnah, bukan wajib. Artinya kalau misalnya taruhlah kalau tidak ada. Kalau betul-betul tidak ada, ya kan apa boleh buat? Ya kan? Apa boleh buat? Namanya kita mutar kan. Ayo. Udara. Nah, betul. Kalau misalnya tidak ada, namanya tidak ada, ya kan sudah. Kain kapan warna putih ini sunnah. Kalau misalnya tidak ada, mau yang warna belang atau warna hitam, tidak ada masalah. Nah, ya. Masalah jumlah ikatan, Ustaz. Nah, jumlah ikatan. Perempuan sama laki sama aja. Sama saja, tidak ada beda. Tidak ada sama saja beda. Dia ganjil gitu. Ayo. Minyak wangi tadi itu Ustaz, Ayo. kena kulitnya atau cukup kainnya aja? Enggak, tadi kan kita di tubuhnya tadi. Di tubuhnya. Jadi di tubuhnya betul, di badannya. Di badannya kena. Nah. Tapi ada kainnya itu penutupnya. Auratnya tadi yang ditutup. Auratnya, anunya itu kan tidak boleh kelihatan auratnya itu. Kita kan dari dalam. Dari dalam kan? Jadi tidak dibuka kan dia tadi auratnya kan? Tidak dibuka. Jadi dari dalam. Kalau misalnya bagian auratnya misalnya bagian pusar kan, nah kita ambil saja minyak wangi kemudian kita tabuhkan di perutnya. Tentunya dari balik penutup auratnya. Nah. Baik. Ini yang mengkafani 5 orang tadi Ustaz ya? Ayo.
Nggak harus 5 orang ya, nggak harus. Kalau misalnya dia sendiri saja cukup, sudah sendiri saja. Tapi misalnya kan kalau kita mungkin agak sibuk, kita agak repot kalau sendirian kan. Ya dibantulah, mau 5 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, nggak ada ketentuan harus berapa orang. Nggak ada ketentuan harus berapa orang. Yang mengkafani nggak harus yang memandikan tadi. Nah, nggak harus memandikan. Ya, boleh orang baru, ya, boleh orang baru, nggak ada masalah. Nah. Mana tadi pelepah pisangnya? Nah, sekarang Ana minta antum 3 orang coba praktekkan. Antum 3 orang ya. Apa lagi? Biar. Nah, ini ada yang baru nih, ada yang baru. Siapa lagi? Atau orang? Antum bisa. Nah, sama Ahmad. Ayo. Baik. Ini antum bisa kan? Coba praktekkan kayak tadi. Bagaimana caranya? Kalau pakai umpamanya gigi palsu harus dilepas buat kalau gigi palsu dia punya yang nggak usah dicabut. Apalagi kalau misalnya gigi palsunya terpasang kuat, ya kan? Gigi palsunya terpasang kuat. Ya, kalau misalnya gigi palsunya itu gigi emas dan berharga dan bisa dicabut, ya kan? Tidak sampai melukai mayat, dicabut. Tapi kalau misalnya susah dicabut sampai melukai mayat, nggak usah dicabut, dipasang saja. Nah. Perempuan kan panjang rambutnya. Ayo. Bagaimana cara? Nah, ahsan Tom. Kalau perempuan setelah selesai dimandikan, itu dikuncir menjadi 3. Dikepang jadi 3 di bagian tanduknya sininya sama bagian atasnya, kemudian dilemparkan ke belakang. Nah, dilemparkan ke belakang. Itu khusus perempuan. Karena dia panjang rambutnya, dikepang jadi 3. Itu selesai memandikan. Nah, tadi karena kita mandikan laki-laki kan, Anda perlu ya kan? Nah, kalau perempuan begitu. Cara memandikan perempuan sama seperti cara memandikan laki-laki. Paham ya? Hanya terakhir saja, yang terakhir tadi disisir rambutnya, selesai disisir rambutnya, kemudian dikepang jadi 3. Nah. Kalau laki-laki yang rambutnya panjang, misalkan ada laki-laki panjang rambut. Nggak usah dikepang. Nggak usah dikepang. Perlu dipotong kan kita kan sebahu ya sunnah. Iya. Nah, kalau dia melebihi daripada bahu itu. Nah, boleh dipotong. Kalau misalnya melebihi dari bahu ya. Nah, itu dipotong. Sama seperti tadi kan kayak kumisnya ya. Kalau terlampau panjang dipotong. Rambut juga kalau terlalu gondrong sampai begini, dipotong. Dipotong juga. Nah, Allahu a'lam. Memandikan aja seperti Ayo. sebelum memandikan. Nah, sebelum memandikan tadi pemotongan itu, memotong kumis, memotong rambut ketiak, ya kan, kuku, itu sebelum memandikan. Kalau terlupakan mungkin bisa diulur dikit. Boleh. Kalau selesai. Ayo. Nah. Sudah tadi 3? Ayo. Sekarang ini ambil pelepah pisangnya. Ya. Ini nanti untuk kita kuburkan ini. Bukan ini ya. Ayo. Nah, bagian mana dulu? Bagian Bagian kanan dulu. Ayo. Kemudian diselipkan, yang sisanya diselipkan ke bagian anunya. Anggaplah itu mayat ya kan? Anggap itu mayat. Ayo. Kemudian bagian kiri lagi. Jadi jangan sampai langsung sekali 3 kanan 3 kiri ya. Yang seperti itu ya. Jadi sunnahnya satu-satu. Bagian kanan dulu, kiri, kanan lagi, kiri begitu. Ayo. Terus diselipkan, ada yang sisa diselipkan. Naam. Ayo. Baik. Nah, kemudian tinggal mengikat. Diikat. Antum ikat saja di situ. Jadi biar tadi diperhatikan itu. Ayo. Jadi ketika mengikat ya secara teknis itu bagus tadi di samping tadi Pak ya. Nah, di bagian samping tadi, bagian samping kiri ya. Kanan. Nah. Dia kan balik ke sini. Ayo. Nah. Ayo. Kiri atas ya. Ayo. Dari atas. Pas ini kan jepitan sudah. Mengikatnya jangan mati ya. Ayo. Ikat. Taib. Sudah? Ahsan Tom. Nah, antum bisa kembali. Taib. Nah, selesai mengkafani jenazah. Ini tadi sudah. Antum bisa nahi. Sudah ada yang gantikan ini. Ini yang disolati kan? Jangan ini. Taib.
Oh, ini anunya Ustaz ditaruh di dalam kubur aja ini. Hah? Ininya biasanya orang kan diambil tadi. Iya, nggak usah diambil talinya. Nah. Kepala kan. Untuk apa mau diambil? Ayo. Baik. Kita agak ke sana, ya ke sana. Laris bilangnya. Tapi kira-kira untuk masalah mengkafani sudah paham? Insya Allah sudah bisa ya? Insya Allah sudah bisa. Baik.